apa kabar nih sahabat anti korupsi dimanapun kalian berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Gimana nih hari ini? Sudah berkreasi kah? Sudah menghasilkan karya kah? Meskipun dalam kondisi pandemi, semoga semuanya tetap semangat untuk berkreasi dan menciptakan karya-karya yang luar biasa ya. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Cynthia Oktaviani di acara Screening Day Anti-Corruption Film Festival 2020 yang tentunya diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, hari ini nih kita akan mengumumkan 10 finalis dari kompetisi film dan vlog. Sebagai informasi, kompetisi film dan vlog ACFest itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah kompetisi film pendek fiksi, ada juga kompetisi film dokumenter, ada juga kompetisi film animasi, dan yang terakhir itu adalah kompetisi vlog anti korupsi. Nah, sebagai informasi nih, pendaftaran untuk mengikuti kompetisi film dan vlog ini sudah dibuka dari bulan Agustus sampai November 2020. Dan hari ini sangat spesial nih, karena kita akan mengumumkan 10 finalis yang lolos di Anti-Corruption Film Festival 2020 untuk kategori vlog anti korupsi. Tapi sebelum kita menonton nih, kami mau mengundang dulu kehadiran dari Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Bapak Giri Suprabdiono, untuk bisa menyapa secara virtual tentunya kalian semua yang ada di rumah, kantor, di jalan, dimanapun berada, sekaligus mengumumkan 10 vlog anti korupsi yang resmi menjadi finalis ACFest 2020. ACFest tahun 2020 ini bertemakan kreasi di tengah pandemi. Dan saya bergembira, di luar dugaan, ide kami untuk membuat festival film awalnya kita sempat galau begitu kan. Apakah kita mau bikin festival dalam situasi yang seperti ini, berkumpul pun tidak bisa, bagaimana nanti membuat filmnya? Pandemi, apa yang bisa kita lakukan ya? Di rumah saja, kemudian kita tiduran, nonton TV, main HP. Nah, itulah kemudian kita punya ide untuk bikin lomba vlog. Jadi dari pakai HP sendiri, kemudian kita berkreasi, bukan sekedar di medsos, tapi kenapa tidak kita ikut lomba di festival vlog anti korupsi. Saya minta teman saya, Kak Dira, untuk menyampaikan siapa 10 finalis dari film vlog tadi. Silakan Kak Dira. Makasih banyak Pak Giri. Sejak Agustus hingga November, berkreasi di tengah pandemi, 104 pendaftar vlog lagi deg-deg ser, siapakah 10 finalis vlog anti korupsi? Mau tahu jawabannya? Vlog anti korupsi, kenali perilaku koruptif sejak dini, karya Mila Rosalia dari Yogyakarta. Missing, karya Ade Irma Maruli Yunas dari Bandung. Anti korupsi di tengah kesederhanaan dan tanggung jawab, karya Yana Mulyana dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Anti korupsi, tanamkan dalam diri, karya Fauzul Hadi Arya Langga dari Aceh. Korupsi bukan budaya kita, karya Wasis dan Ardono dari Depok. Malu, karya Diva Anggraini dari Demak. Membuka mata, karya Muhammad Fadlur Rahman dari Bogor. Menjaga Indonesia dengan kampanye peduli lingkungan, karya Rudi Hartono dari Parepare, Sulawesi Selatan. Vlog anti korupsi, Irfan M. Sidik, karya Irfan M. Sidik dari Kuningan. Dan yang terakhir, vlog anti korupsi, karya Sigit Rizky Ramadan dari Yogyakarta. Kepada 10 finalis, saya ucapkan selamat. Terima kasih ya untuk Pak Giri dan juga Mbak Dira. Dan tentunya selamat nih kepada 10 finalis vlog anti korupsi. Kalau gitu langsung aja ya kita saksikan, ini dia finalis vlog anti korupsi ACFest 2020. Jujur gue gak peduli banget tentang korupsi. Gue gak tahu kasus-kasusnya, jumlah kerugian negara akibat korupsi, apalagi pelaku-pelakunya. Tapi semenjak resmi menjadi sarjana ekonomi beberapa bulan yang lalu,
gue sadar kalau tentang korupsi, gue harus membuka mata. Maka dari itu akhir-akhir ini gue nyoba memperdalam wawasan gue tentang korupsi. Dan dari situ gue sadar kalau korupsi itu benalu negara. Kepekaan gue akan korupsi semakin meningkat saat bulan lalu dua sahabat kecil gue, Oji dan Amar, ngajak gue main ke pantai selatan Garut. Gue yang dari bangun, kerja, makan, belanja, sampai tidur lagi selalu di Jakarta, ngerasa kaget diajak keluar kota. Tapi demi mereka, kenapa enggak? Dari Jakarta kita ke arah Bandung lewat jalur tol, dilanjut dengan jalur arteri ke arah Garut. Tapi, suasana ceria perjalanan mendadak berubah saat kita memasuki wilayah pedalaman Garut. Wilayah yang sebelumnya gue gak pernah kunjungin, wilayah yang bikin pengunjungnya kagum, tapi sekaligus miris. Kenapa miris? Masih banyak banget penduduk miskin yang tertangkap mata gue selama perjalanan. Dan tingginya angka kemiskinan di Indonesia besar dipengaruhi oleh praktek korupsi. Singkatnya gini, negara udah mengucurkan uang yang banyak untuk pertumbuhan ekonomi lewat APBN. Dan uang yang jumlahnya lebih dari 2.000 triliun itu, yang tadinya diproyeksikan untuk pembangunan jalan, infrastruktur, dan bantuan untuk rakyat lainnya, malah sebagian masuk ke kantong-kantong para pelaku korupsi. Terus, apa kabar rakyat jelata? Sampai di pantai selatan, kita mampir ke pantai Rancabuaya. Akhirnya mata gue bisa ngeliat kalau Indonesia itu negara yang indah. Negara yang penuh akan budaya, juga sumber daya alam yang melimpah. Akan sangat disayangkan apabila uang-uang negara yang ditujukan untuk membangun negeri ini malah masuk ke kantong para benalu. Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tony Wicaksono. Boleh dipanggil Tony, boleh dipanggil Wicak, boleh dipanggil sayang. Yang berkenan. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang korupsi. Teman-teman tahu nggak korupsi itu apa? Pasti teman-teman tahu dah, korupsi itu banyak sekali macamnya. Mulai korupsi uang, korupsi waktu, kejujuran, dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, korupsi-korupsi itu banyak yang kita lakukan. Tapi kita tidak sadar. Contohnya ada hal-hal kecil yang membuat kita sering korupsi. Contohnya yang paling kecil sekali adalah korupsi waktu. Teman-teman pasti sering korupsi waktu. Dan ini ya, kita contohkan, salah satunya adalah di lingkungan kampus. Mari kita lihat. Kembali lagi sama saya.
udah tahu kan tadi contohnya korupsi waktu. Jadi korupsi waktu itu selain merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri loh. Sebenarnya yang paling merugi besar adalah diri kita. Selain itu, dari dampak korupsi waktu tersebut bisa menyebabkan korupsi-korupsi lainnya. Mau tahu apa contohnya? Kita lihat setelah ini. Kembali lagi ke saya. Ya, jadi teman-teman, itu tadi dampaknya dari kita korupsi waktu. Bisa jadi titip absen toh. Coba kebayang nggak? Nanti kalau habis titip absen tuh apa dampak selanjutnya? Kok nggak ngeri? Jadi nanti tuh kalau misalnya kalian udah titip absen, kepikiran nggak? Nanti kalian ketahuan sama dosen, terus kalian nanti dilaporkan sama orang tua dan lain sebagainya. Pasti ngeri. Pasti kejadiannya kayak gini nih. Ya. Ya, kembali lagi sama saya. Nah, itu tadi dampak dari perbuatan sikap koruptif kita terhadap waktu. Dari hal yang kecil dan sepele menurut kita sehari-hari bisa berdampak menjadi hal yang sangat besar. Contohnya tadi mulai dari korupsi waktu bilang, OTW bro, nanging ratewe OTW. Terus berdampak lagi, titip absen. Ngeri tuh dampak nih. Habis itu tidak jujur kepada orang tua. Sikap tersebut termasuk sikap koruptif yang memulai dari awal-awal bibit-bibit korupsi. Nah, mulai dari sekarang, marilah teman-teman kita ubah perilaku tersebut dari koruptif menjadi sikap yang positif. Coba kita ulang lagi untuk berubah menjadi sikap positif. Yuk kita flashback. Nah, piye? Wis dang reng. Wis dang tapi saiki. Nah, kaya ngono kuwi mang contoh sikap yang bagus. Karena teman-teman udah ngerti semua, udah paham semua, kula ajeng pamit riyin. Kula sayangi jenengan Tony Wicaksana ajeng pamit riyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hari ini saya akan membuat sebuah vlog. Kebetulan salah satu kelompok tani yang ada di kabupaten saya ini mendapat bantuan bawang merah. Saya ingin mengetes dia apakah dia melakukan penyelewengan atas bantuan yang diberikan itu atau tidak. Kita saksikan bersama-sama. Nah, ini pondoknya. Pondok sederhana saja. Untuk kameranya nanti akan saya simpan di sini dan nanti saya mau ngobrol di sini dengan dia. Saya akan membujuk dia di sini, apakah dia mau menyelewengkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang nyemprot kah? Nyemprot Pak. Aku dengar kabar kelompok tani Penyamo ini kan mau dapat bantuan untuk budidaya bawang ya. Ya. Bawang itu nanamnya susah. Ya. Itu
bantuannya itu kan gratis, Ya. dikasih pemerintah dalam bentuk bibit bawang kan. Ya. Itu berapa dapatnya berapa? Nah, 900 lah kayaknya begitu. 900 kilo. Nah, ini sih. Dari 900 kilo itu kan 3 kebun nih. Kita bagi satu kebun kasih 100. Yang 600 nanti kedua. Lumayan untung. Kayaknya saya nggak enak Pak sama yang Kok nggak enak? temen 2 kebun yang lainnya nggak enak Pak. Kayaknya saya nggak terima ya. Mereka nggak tahu. Biar nggak tahu kan tetap aja Pak. Nah, kalau nanam bawang, kalau panen iya. Kalau pas gagal, yang 300 kita bagi, satu kebun 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo. Yang 600 kita jual, jadi duit. Sekarang bawang mahal. Bener Pak. 600 kilo dikali 20.000 aja sudah berapa? 600, 12 juta ya. Iya. 12 juta, motormu ganti yang baru. Wah. Tuker tambah. Pak, Kayaknya nggak berani udah Pak. kenapa Nggak nggak enak berani? juga sama yang Duit teman-teman. ki duit. Sama aja sih Pak kayaknya. Mending itu kita terima aja. Udahlah, nggak usah munafik, nggak ada yang tahu. Yang lain yang 2 kebun itu kan mereka nggak tahu juga, pokoknya dapat bantuan sudahlah. Syukur-syukur mereka dapat bantuan. Gimana? Udah tetap enggak loh Pak. Nggak berani. Kasihan yang lain. Aduh, Sama-sama berkebun. ini untung loh. Kamu nggak usah nanam sudah dapat duit 12 juta lagi. Siapa yang mau ngasih gitu? Nggak. Dikasih, langsung ku kasih duit. Datang bantuannya langsung kasihkan ke aku beliin 20.000 sekilo. Gimana? Tetap aja Pak. Kan kami di sini berkebunnya sama-sama dari awal. Nggak berani? Iya, nggak berani. Sudah kalau kayak gitu. Oke, Oke, ulun nyemprot lagi Pak. Terima kasih. beneran nih? Beneran Pak. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Pak? Saya kurang tetap nggak mau nih. Kalau ditawarin yang itu tetap nggak enak sama teman atau kebun. Ini saya sebenarnya lagi ngetes aja. Saya lagi membuat vlog video anti korupsi. Saya ngetes sampean, kira-kira sampean ini berperilaku korupsi atau tidak. Gitu, jadi saya tadi pura-pura aja. Tuh saya taruh kamera di situ di pondok sampean. Dadah. Jadi ternyata sampean alhamdulillah anti korupsi. Jadi dipertahankan, kalau ada bantuan jangan sampai dijual. Terus teman-teman yang sudah terdaftar itu betul-betul diseleksi orang-orangnya, dikontrol, diawasi, kan ini amanah. Mohon maaf ya tadi kalau ini. Iya deh, makasih banyak deh. Iya. Oke kawan-kawan, tuh kameranya saya taruh situ tadi, sampean lagi nyemprot. Iya. Ini yang harus dicontoh. Sip, salam anti korupsi. Hai, apa kabar semua? Saya Sigri Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang Ya, baru mulai diserang virus. Tapi, ngomong-ngomong soal virus, kayaknya pas banget nih dengan pembahasan kita kali ini, yaitu seputar virus korupsi. Apa itu korupsi? Kata korupsi sendiri sebenarnya memiliki banyak definisi. Dan kalau kita cari KBBI, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jika kita ibaratkan komputer ini adalah sebuah negara dan virus yang menyerang tadi adalah virus korupsi, hal yang bisa dilakukan adalah menjalankan antivirus dan biarkan antivirus menjalankan tugasnya. Sesuatu yang besar biasanya dimulai dari hal yang kecil, termasuk korupsi. Korupsi itu bukan cuma koruptor yang ngambil uang negara miliaran. Tanpa kita sadari, hal kecil yang mungkin pernah kita lakukan dulu seperti gak ngebalikin uang kembalian dari orang tua saat belanja di warung, beli gorengan di kantin ambil 5 bayar 3, atau titip absen ketika kuliah. Itu juga merupakan salah satu perilaku korupsi. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai anti korupsi yang kuat yang tanamkan dalam diri kita. Salah satu nilai utama yang harus ditanamkan dalam diri kita sejak kecil adalah kejujuran.
kejujuran merupakan langkah awal dari pemberantasan korupsi. Kejujuran adalah nilai yang paling fundamental dan merupakan hal yang langka. Sampai-sampai orang bilang negara kita ini gak kurang orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Apakah kejujuran sepenting itu? Ya, bayangin aja kalau kita punya teman yang gak jujur. Misalkan ketika kerja kelompok di sekolah, teman kita yang jujur ini dapat bagian buat beli barang kebutuhan kelompok. Misalkan harga barangnya 10.000, tapi dia bilang ke kelompok kita harga barangnya 20.000, dan sisa uang 10.000-nya dipakai buat beli cilok. Kesel kan? Bayangin aja nih, orang yang jujur kayak gini jadi anggota dewan atau pemimpin daerah. Gimana? Jadi temen aja ngeselin, apalagi jadi pemimpin. Jadi, kejujuran itu penting kan? Dan sudahkah kita bersikap jujur hari ini? Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum ya? Teman-teman, peduli terhadap negara, peduli terhadap Indonesia kita, bisa kalian mulai dengan peduli dengan lingkungan di sekitarmu. Rawat bumi kita, rawat alam kita agar tidak rusak. Salah satu caranya adalah mengkampanyekan hidup bersih dan stop buang sampah sembarangan. Saat ini saya bersama komunitas pejalan Parepare dan juga anak-anak yang berada di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang saat ini sedang melakukan gerakan bersih lingkungan yang tentunya menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan yang ya akhir-akhir ini menjadi sorotan karena banyaknya sampah baik di pantai maupun di pekarangan warga. Untuk menjaga negara kita, tidak hanya dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil. Seperti misalnya memungut sampah di halaman sekitar kita ataupun di tempat fasilitas-fasilitas publik yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang kita lakukan setiap harinya, melakukan kampanye kepada anak-anak juga untuk mulai memungut sampah yang walaupun bukan sampah mereka tentunya. Setiap kita bertanya kepada masyarakat, siapa sih tokoh yang bisa mewakili semangat KPK dalam memberantas korupsi di negara kita? Dan jawabannya hampir sama semuanya, yaitu Jenderal Hugeng. Nah, tentunya kita berharap ada Jenderal Hugeng yang lain, Hugeng-Hugeng yang lain yang bisa membuat anak-anak ataupun generasi muda itu terinspirasi untuk menjauh dari korupsi yang tentunya bisa membuat bangsa kita ini hancur. Mari menciptakan generasi muda kita yang luar biasa, yang tentunya sejak dini sudah menjauh dari korupsi. Dan itu bisa dimulai dengan mencintai negara kita. Bagaimana cara mencintainya? Mulai dari menjaga lingkungan, mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jaga negeri ini.
Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis yang ada di negara tersebut. Tetapi sebuah negara akan hancur ketika hanya ada beberapa koruptor di negara tersebut. Sepertinya kutipan Cak Lontong itu cocok bukan dengan kondisi negeri kita saat ini. Tetapi korupsi bukan hanya bisa dilakukan para pejabat-pejabat tinggi loh. Oleh anak-anak ataupun kita sebagai remaja bisa saja melakukan tindakan korupsi. Tindakan yang menurut kita kecil bisa menjadi awal dari sebuah perbuatan yang besar. Sumpah ya, udah 2 hari pulpen gue nginep di rumah lu. Balikin gak pulpen gue? Masa gak dibalik-balikin sih? Ya maaf, lupa naruh gue tuh, serius deh. Lupa, Pret, bohong lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap kelas? Siap. Hari ini materinya disampaikannya melalui kampus aja ya. Jadi kita nulis materi dulu. Oke, thank you. Menurut Black's Law Dictionary yang dikarang oleh Henry Campbell Black, korupsi adalah suatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak resmi dari pihak lain secara salah dalam menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau dengan orang lain. Ada pulpen nggak? Nggak ada. Pulpen dong. Gak ada. Pulpen dong. Nggak ada. Hilang lagi. Sif, gue minjem pulpen dong. Gak ada, minjem-minjem lu nih kerjaan lu. Lihat nih, tempat pensel gue sampai kosong, tau gak? Boleh sih lu minjem pulpen ke gue, tapi lo mau gak bayar 3.000 ke gue? Buset lu gitu banget lu ke teman. Korupsi lu. Loh kok korupsi? Lu tuh yang korupsi, minjem pulpen gak dibalik-balikin. Ya maaf. Tanpa kalian sadari, dari contoh hal kecil tersebut dapat menumbuhkan karakter korupsi dalam diri seseorang. Contohnya seperti tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab. Mulai hari ini jangan minjemin pulpen ke Rafli ya, dia sering banget tuh korupsi pulpen. Ya tuh, benar tuh. Iya, sorry ya teman-teman, gue nggak bakal ngulangin lagi deh. Nilai yang dapat kita ambil dari adegan tersebut apabila kita memiliki sifat yang tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab, bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita. Padahal kita sebagai generasi Indonesia harus menanamkan nilai-nilai tersebut agar terhindar dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jujur, perkenalkan saya Fozul Hadi Airlangga dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Kasus korupsi di Indonesia sangatlah parah. Bahkan ada yang mengatakan sudah seperti kanker stadium 4. Kalau stadium 4 biasanya cepat meninggal ya. Ini kok makin sehat. Korupsi yang terjadi mengakibatkan Indonesia menjadi darurat korupsi. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap adil sejak dini. Atau mungkin juga karena kekuasaan. Menurut data ICW, Indonesia Corruption Watch pada tahun 2020 awal ada sekitar 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum. Dan tersangka yang ditetapkan ada 372 orang. Kebanyakan diantaranya adalah politisi dan pejabat publik. Dengan nilai kerugian negara sebesar 18,1 triliun rupiah. Lumayan ya. Bahkan ada juga indikasi terjadinya korupsi dalam dana penanganan COVID-19 seperti yang telah disampaikan oleh Pak Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Ya ini kan baru kemungkinan. Ya, semoga saja tidak terjadi. Pak pejabat yang terhormat, kalau memang nggak cukup uang belanja di rumah istri muda, ya ceritalah sama kami rakyat. Siapa tahu kami bisa membantu kan. Oke, lalu timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa kasus korupsi di Indonesia sudah seperti budaya? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tindak korupsi yang terjadi di Indonesia dikarenakan banyaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat yang katanya terhormat.
Penyalahgunaan wewenang ini dikarenakan kurangnya sikap amanah dan tanggung jawab yang dipikul. Kurangnya sikap amanah dikarenakan tidak jujur dalam bekerja. Ya, kejujuran merupakan nilai penting dalam diri kita sebagai manusia. Karena dengan bersikap jujur, kita akan terhindar dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dan hak, termasuk korupsi. Oke Sobat Jujur, kita sebagai generasi muda yang akan memimpin bangsa ini ke depannya harus menanamkan sikap anti korupsi mulai dari detik ini. Bisa dimulai dari berkata jujur, bertanggung jawab, dan yang terpenting tebalkan iman. Jangan kayak doi yang hanya janji manis saat PDKT, udah dapat malah ninggalin. Politisi Indonesia juga gitu. Oh iya ya, banyak yang pandai berbicara namun tuli dalam mendengar, kaya akan argumentasi namun miskin nurani. Ops. Berkata jujur di segala kondisi dengan mengingat bahwa ada Maha yang selalu melihat dan mendengar segala perbuatan kita. Mengapa tidak boleh berbohong? Karena kebohongan pertama akan melahirkan kebohongan kedua, dan ketiga tidak akan membuat itu menjadi kebiasaan. Lalu sikap tanggung jawab sangat penting bagi kita, karena itu akan membentuk karakter kita sebagai pemimpin yang anti korupsi. Kita sebagai generasi muda bisa memulainya dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga barang pinjaman dengan sebaik-baiknya, dan bagi kita sebagai orang muslim dengan melaksanakan sholat 5 waktu di setiap harinya tanpa bolong-bolong. Lalu tebalkan iman, yang mana ini merupakan fondasi dari dua sikap yang tadi. Jika iman kita tidak kuat, maka dua sikap yang tadi tidak akan bertahan lama. Jadi, tunggu apa lagi? Lakukan dari detik ini. Say no to corruption. Let's go, honest friend. Saya sangat membenci koruptor yang ada di Indonesia. Karena seperti kata Bang Indra Firmawan, koruptor itu bagaikan kertas ini. Mereka ada, ternyata tidak ada, karena sebenarnya mereka disembunyikan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita generasi bangsa untuk membantu langkah pemerintah dalam memberantas korupsi. Dan itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai anti korupsi dan berakhlakul karimah. Say no to corruption. Salam pemuda, salam anti korupsi, salam Ane Nanggro. Sudah tidak heran jika Indonesia dipandang sebagai surga dunia oleh orang asing. Dengan keragaman budaya, tradisi, dan keindahan alam di dalamnya sudah cukup untuk bumi pertiwi ini menutupi semua kesedihan yang dialami oleh rakyatnya. Mari kita berbicara sejenak tentang apa yang sedang terjadi dan negeri ini rasakan. Kepedihan mendalam yang terjadi membuat kita bingung. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan merdeka itu? Banyak orang yang dengan susah payah membangun negeri ini, dan tidak sedikit pula yang terus-terusan membuat goresan luka yang tak kunjung sembuh. Dengan rakusnya memakan hak rakyat demi kepentingan isi perut sendiri. Ya, apalagi kalau bukan korupsi namanya. Soalnya sudah menjadi tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, terus bergulir seperti roda yang tak bersisi. Apakah kita akan tetap diam melihat semua ini terjadi? Aduh, kayaknya enggak deh. Yang pasti enggak? Enggak lah. Enggak. Kayaknya enggak deh. Oh jelas nggak mau ya. Maka dari itu, jika diizinkan, bolehkah saya yang hanya sebatas rakyat biasa untuk berbicara lantang tentang pentingnya untuk menjadi generasi anti korupsi? Karena dalam beberapa menit ke depan, kita dituntut untuk membuka mata dan telinga tentang seberapa banyak masalah yang akan kita hadapi. Dan pastinya, hanya kitalah yang bisa memperbaiki. Selamat datang di Klub Anti Korupsi. Salah satu ciri negara maju adalah tingkat kasus korupsinya yang cenderung lebih rendah dibandingkan negara yang masih berkembang. Hal ini terjadi karena negara yang masih berkembang tidak memiliki sistem dan lembaga yang baik sehingga kasus korupsinya cenderung lebih tinggi. Hal ini perlu dicatat juga bahwasanya beban sosial yang diakibatkan oleh korupsi tidak hanya menjadi beban sosial bagi generasi kita saja, melainkan bagi generasi-generasi di masa yang akan datang.
Di Indonesia sendiri sebenarnya masih banyak orang yang peduli dan paham betapa merugikannya kasus korupsi jika terus terjadi di Indonesia. Tapi untuk mengatasinya, kita nggak bisa terus bergantung kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Melainkan, jadikanlah diri kalian sebagai pemberantas korupsi tersebut. Mulailah dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, contohnya dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Tetapi masalahnya, apakah semua orang tahu dengan nilai-nilai anti korupsi? Nilai-nilai ya? Kayaknya nggak tahu itu. Apa ya? Apa ya? Satu harus jujur ya, Mas. Berani sih, harus berani. Ya, jujur dan berani merupakan bagian dari 9 nilai dasar anti korupsi yang dapat ditanamkan sejak dini. Di antaranya, jujur, adil, berani, sederhana, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan peduli. Ya, meskipun terlihat sederhana, ke-9 nilai tersebut sangatlah vital demi menanamkan kebiasaan dan merubah mindset kepada setiap orang untuk menjauhi dari segala jenis tindakan korupsi. Kita sebagai generasi muda tidak akan tahu ke depannya kita akan menjadi apa. Mungkin pejabat, mungkin juga menteri, atau bahkan presiden. Jika itu terjadi dan kita tidak memiliki nilai-nilai anti korupsi di dalam diri kita, tidak menutup kemungkinan kita akan berkata iya kepada korupsi. That's the problem. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik, kita harus mempunyai sebuah tujuan yang sama, tentunya di dalam barisan yang sama pula, yaitu menjadi bagian dari generasi-generasi anti korupsi. Saya pernah membayangkan apa jadinya jika Indonesia bisa bebas dan bersih dari korupsi. Apakah rakyatnya akan sejahtera? Oh pasti sih, pasti bakal buat rakyat jadi lebih sejahtera dan jadi lebih makmur. Ya bisa lebih maju dari sekarang kayaknya nih, banyak pembangunan yang bakalan jalan. Yang pasti lebih maju, tentram, dan gak banyak huru-hara ya kayaknya. Indonesia bebas korupsi kayaknya bisa kayak Jepang deh, disiplin. Ya, banyak sekali harapan-harapan yang tergantung jika Indonesia bisa bebas dan bersih dari korupsi. Ada banyak cara pula untuk mencapainya. So, mulailah dari diri kamu dan buatlah harapan-harapan yang tergantung itu menjadi nyata. Saya Irfan pamit, sampai jumpa. Nama gue Denny, dan gue seorang pegawai Kementerian Perhubungan di ibu kota. Sejujurnya gue seneng kalau bisa ngasih dampak ke orang banyak. Karena itu, gue memutuskan untuk bikin vlog. Mungkin dengan bikin vlog, gue bisa dengan mudah mencurahkan pikiran sama unek-unek gue. Yo, this is my very first vlog bersama gue Denny di ANY asik. Di sini my first vlog gue akan ngebahas tentang korupsi. Tenang, bukan korupsi skala besar. Gue mau ngebahas tentang korupsi skala kecil. Gue pengen ngebuktiin ke kalian bahwa di kantor gue pun ada korupsi, walaupun dengan skala kecil. Aduh, prihatin banget gimana cara menanggulangi. Apaan nih? Oh no. Gue lagi nge-vlog bro. Aduh, lu kesana deh. Nanti masuk kamera gue, aduh. Ya elah. Nanti kalau masuk nitip ya ke bos ya. Aduh. Nenek dulu. Aduh, nggak bisa, sorry ya bro ya. Jangan sama gue, sama yang lain aja ya. Nitip. Sorry, nggak bisa. Ya. Nah kan, itu salah satu contoh kecilnya korupsi. Walaupun sepele ya, nitip absen doang. Tapi tahu kan ujungnya kemana? Aduh. Pusing deh. Kita kembali lagi ke tempat yang lain. Oke, bye-bye. Asiknya nih, bikin laporan sambil ngemil. Asiknya. Ngemil ciki, coklat. Iya nih, gue juga lapar. Bayar kali, dikira bansos, main ngambil-ngambil aja sembarangan. Cuma satu doang. Mau satu, mau dua, mau tiga, kasihan itu pedagangnya tetap rugi. Perhatikan guys ya, yang kayak tadi itu hitungannya udah korupsi. Mau ngambil satu atau dua pun, berapapun, jatuhnya rugi pedagangnya. Nih kayak gini nih ya, beli satu, bayar satu. Nih. Asik banget mabarnya. Udah make wifi gratis, AC gratis, listrik gratis. Waduh,
Mas, gak kasihan sama karyawan yang lain. Kerjaan udah banyak nih, masnya bukan bantuin, malah nunda pekerjaan. Jangan mabar mulu, Mas. Hoi, aduh. Nah, mbaknya juga lagi nih nangis-nangis nonton drama Korea. Mbak, kantor juga menangis lihat kelakuan mbak. Kalau jam istirahat sih nggak masalah, mau jungkir balik juga. Ini masih jam kerja malah nonton drama Korea. Kapan kantor kita maju, Mbak? Aduh, Aigo, Nuna, ini tuh korupsi. Nih guys, yang satu mabar, yang satu nonton drama Korea. Kalau jam istirahat sih nggak masalah. Ini jam kerja. Ini tuh kurang disiplin, termasuk korupsi tanggung jawab. Jangan ditiru ya guys. Sekarang gua mau meeting. Meeting. Mas bro, kemana? Yuk kita meeting. Ntar aja ngopi dulu lah. Kok ngopi sih? Udah mulai loh. Udah jam segini. Pagi-pagi belum ngopi nggak enak. Ayo ngopi dulu. Waduh, kagak dah. Yaudah, gua ngopi duluan bentar ya. Yo guys, terkadang bibit-bibit kecil korupsi ini udah ada di dalam tubuh kita, seperti bohong-bohong kecil untuk menghindari teguran, berbohong kecil untuk menunda pekerjaan dengan alasan yang tidak jelas. Ini nggak keren banget. Ini adalah korupsi waktu. Wah, pokoknya saya mau lanjut meeting. Semoga meetingnya lancar. Oke? Mau izin Bu, telat Bu. Kenapa bisa telat? Ada demo di depan kantor jadi susah masuk. Demo apaan? Nggak tahu, ramai banget di kantor. Kamu banyak alasan. Udah, duduk. Bikin paparan sekarang. Mau izin Bu. Demo apaan? Demo masak. Baru aja dijelasin. Kalau alasan kayak gini tuh termasuk korupsi. Gini ya guys, kita itu harus on time. Selain menghargai waktu, kita juga menghargai rekan kerja kita. Kalau kayak gini, 30 menit terbuang sia-sia. Waduh, hindari deh pokoknya korupsi kecil-kecil kayak gini. Ya, oke? Lagi pada ngapain ini? Pak. Lagi kerja ya? Kerja, Pak. Apa tuh, Pak? Ini kue, bagi rata ya? Pak, saya 2 ya, Pak. Banyak banget nih, Pak. Dibagi rata satu-satu. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, tindakan korupsi itu bisa terjadi kepada siapa saja tanpa kita sadari. Makanya kita harus saling mengingatkan dan tidak boleh mentolerir kegiatan korupsi sekecil apapun. Karena korupsi bukan budaya kita. Oke? Mbak, maaf. Coba lihat dulu. Oh iya. Oke, terima kasih. Kok lo ngambil 2 ya? Hah? Kenapa? Maaf ya, Mbak. Ngingetin korupsi sekali ngambil 2. Lapar, Mbak. Aduh, capek banget. Waktu berantakan, jadwal berantakan, tugas telat ngumpulin semua. Mana sih? Aduh, bentar lagi deadline, bentar lagi. Aduh, masa telat ngumpulin lagi sih? Mana? Apa kemarin filenya namanya korupsi ya? Apaan nih? Sejak kapan ada vlog? Vlog korupsi? Oke, selesai ngerjain, buka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Anggraini, biasa dipanggil Diva. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang apa itu korupsi dan juga nilai-nilai anti korupsi. Nah, sebelum itu sebenarnya korupsi itu apa sih? Korupsi adalah kegiatan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dan seperti yang kalian tahu, yang melakukannya disebut koruptor. Oke, ngomong-ngomong tentang korupsi, satu kata yang terlintaskan atau terbayangkan di benak kalian ketika kalian mendengar kata korupsi. Biasanya apa ya? Pejabat, politisi, pegawai negeri. Tapi bukan hanya mereka loh yang bisa melakukan korupsi, tapi kalangan-kalangan muda seperti kita ini juga bisa ikut terlibat dalam tindakan korupsi. Karena korupsi bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil sekalipun jika melanggar nilai-nilai anti korupsi tetap terhitung korupsi. Emang nilai-nilai anti korupsi itu apa aja? Berjumpa di kertas. Iya, berjumpa di kertas. Berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, bekerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Oke, aku bakal kasihin nih contoh-contoh menerapkan nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari.
Contoh yang pertama, ini namanya korupsi uang atau materi. Ketika kalian disuruh sama mama kalian pergi ke warung, terus ada kembaliannya nih, tapi kalian justru malah nggak ngembaliin atau bahkan kalian buat jajan. Gak boleh ya. Di sini kita harus menerapkan nilai anti korupsi yaitu jujur. Contoh yang kedua ini namanya korupsi tempat. Terjadi ketika kita lagi menggunakan fasilitas umum atau kendaraan umum, tapi kitanya malah boros tempat. Iya nggak apa-apa sih kalau lagi renggang, tapi kalau lagi ramai bisa jadi ada yang lebih membutuhkan. Contohnya ibu hamil, anak kecil, atau orang lanjut usia. Nah di sini kita harus menerapkan nilai anti korupsi yaitu peduli. Contoh ketiga ini sering dilakuin sama orang-orang yang bersaudara, adik atau kakak. Ini namanya korupsi benda. Ketika kalian minjem barang tapi kalian gak izin, atau ketika kalian mengembalikannya, kalian gak mengembalikan di tempat yang semestinya, atau dalam keadaan yang tidak semestinya, atau bahkan gak kalian kembaliin sama sekali. Itu gak boleh ya, kita harus menerapkan nilai anti korupsi yaitu bertanggung jawab. Contoh terakhir ini banyak banget nih dilakuin sama orang-orang, termasuk aku sendiri pun masih, yaitu korupsi waktu. Ketika kalian sudah membuat jadwal tapi kalian malah telat. Nah, untuk meminimalisirnya, kalian bisa memasang alarm atau meminta orang sekitar untuk membangunkan kalian atau mengingatkan kalian. Dalam kasus-kasus seperti ini, kita harus menerapkan nilai anti korupsi yaitu disiplin. Gimana? Udah ada gambaran belum untuk ikut menerapkan nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari? Semoga bermanfaat ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Kalau misalnya korupsi udah jadi sebuah kebiasaan, terus cara kita terbebas dari kebiasaan tersebut gimana? Oh itu, aku punya nih. Yang pertama, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperbanyak atau memperrajin ibadah. Yang kedua, cari tahu konsekuensi atau sanksi-sanksi yang akan kita dapat ketika kita melakukan korupsi. Dan yang terakhir, kita harus mengimani atau mempercayai bahwa setiap amal baik maupun buruk akan dicatat oleh para malaikat. Jadi membuat kita tetap waspada. Oke, semoga bermanfaat ya. Iya ya, kalau masih punya hati nurani, ya gak usah korupsi. Tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan Maha Esa, tapi masih ngelakuin korupsi. Malu deh. Haha, aku sendiri. Wow, seru banget ya vlog-vlog yang sudah terpilih dan diputar hari ini. Dan tentunya juga kami mengucapkan selamat untuk seluruh finalis yang sudah melahirkan karya baru yang luar biasa. Dari 10 vlog yang sudah kita tonton, para juri akan memilih 3 terbaik untuk diumumkan di malam awarding night di bulan Desember 2020 live dari YouTube KPK RI dan juga stasiun TVRI. Jangan lewatkan juga, nanti kita akan melihat pertunjukan musical Ayun-Ayun Negeri karya Gari Nugroho. Nanti malam kita juga masih akan memutarkan 10 finalis untuk kategori film dokumenter di jam 18.00 WIB atau jam 6 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, see you guys tonight!